Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajlis, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah yang berkaitan dengan kebersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Sebagaimana disebutkan pada kesempatan yang lalu jemaah sekalian, bahwa begitu perhatian Abu Thalib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain karena mendapatkan wasiat dari orang tuanya, dari ayahnya Abdul Muthalib untuk mengurus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang ataupun anak yang saat itu adalah anak yang memiliki banyak keistimewaan, akhlak dan etika yang sangat mulia, dan itulah yang sangat dicintai oleh Abu Thalib. Termasuk di dalamnya jemaah sekalian, yang ketiga, Abu Thalib merasakan keberkahan hidupnya dengan adanya atau dengan kebersamaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipungkiri jemaah sekalian, kebersamaan Nabi dengan Halimatus Sa'diyah, kebersamaan Nabi dengan Aminah ibundanya, kebersamaan Nabi bersama kakeknya Abdul Muthalib. Abu Thalib banyak melihat keberkahan, limpahan keberkahan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersamai mereka. Dan itu pula jemaah sekalian yang dirasakan oleh Abu Thalib. Sampai-sampai ada satu peristiwa yang masya Allah, peristiwa yang sangat besar, ya, dan itu disaksikan oleh seluruh penduduk Quraisy, disaksikan oleh anak-anak kecil sepermainan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika ada sekelompok orang-orang pinggiran kota Mekah datang kepada Abu Thalib meminta agar mengumumkan supaya penduduk Quraisy berdoa dan meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Kenapa? Karena mereka merasakan musim paceklik yang berkepanjangan. Maka ketika utusan itu datang kepada Abu Thalib, Abu Thalib kemudian membawa anak kecil keluar dari rumah, dan itu disaksikan oleh orang-orang. Ya, dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan bersamaan itu pula anak-anak kecil yang lainnya yang seusianya juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi keluar dari rumah dibawa oleh Abu Thalib menuju Ka'bah, disandarkan ke Baitullah, kemudian
mengadahkan kepalanya, mendongkakkan kepalanya ke atas dan kemudian meminta agar hujan diturunkan. Maka Allah pun menurunkan hujan sampai-sampai orang-orang Quraisy mengatakan tempat-tempat persediaan air penuh. Nah, ini salah satu keberkahan yang dirasakan oleh Abu Thalib dan masyarakat Quraisy ya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kebersamaan Abu Thalib bersama Rasulullah, kebersamaan yang sangat panjang, yang sangat lama, sampai tahun 10 kenabian, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 50 tahun, ya, hidup bersama dengan Abu Thalib. Maka di saat usia semakin bertambah jemaah sekalian, kebersamaan Abu Thalib bersama Rasulullah semakin dekat. Maka suatu hari Abu Thalib merencanakan akan mengadakan safar tijarah, akan mengadakan perjalanan perdagangan ke Syam bersama beberapa pembesar Quraisy. Tetapi jemaah sekalian, Abu Thalib khawatir meninggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang sangat panjang, dalam waktu yang sangat lama. Maka tidak ada jalan lain kecuali Abu Thalib harus mengajak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harapan pun juga sama. Selain agar Rasulullah merasa aman dengan bersamanya Abu Thalib, yang kedua Abu Thalib pun berharap usaha yang akan dilaksanakan, usaha yang akan dilakukan, perdagangan yang akan dilakukan oleh kaum Quraisy juga mendapatkan keberkahan ketika hadir bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan ya oleh Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu dalam hadis yang sangat panjang berkaitan dengan kisah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam bersama Abu Thalib dan para pemuka Quraisy. Abu Musa mengatakan, kharaja Abu Thalibin ila Syam. Abu Thalib keluar menuju Syam. Wa kharaja ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asyakh min Quraisy. Ya, dan Abu Thalib membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersama asyakh min Quraisy. Bersama dengan suyukh, bersama dengan para pemuka Quraisy, para pembesar Quraisy. Falamma asrafu ala rahibi habatu. Disebutkan jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mereka dalam perjalanannya kemudian mereka berjumpa dengan seorang rahib. Ya, berjumpa dengan seorang rahib. Akhirnya mereka berhenti dan singgah dari perjalanan mereka. Wa kanu qabla dzalika yamurruna bihi fala yakhruju ilaihim wa la yaltafit. Abu Thalib bersama para pembesar Quraisy merasakan suatu keanehan bahwa selama mereka mengadakan perjalanan ke Syam beberapa kali tidak pernah bertemu dengan rahib. Fala yakhruju ilaihim, tapi mereka tahu rahib itu ada di tempatnya. Fala yakhruju ilaihim wa la yaltafit. Selama mereka beberapa kali mengadakan safar ke Syam, kata Abu Thalib, ya, pendeta tersebut tidak pernah keluar dari rumahnya. Wala yaltafit, jangankan keluar, ya, jangankan menegur, keluar pun tidak. Qala fahum yahulluna rihaluhum faja'ala yatakhallahum rahib hatta ja'a.
Sampai kemudian rahib ini jalan ya, mengelilingi orang-orang yang berangkat dari Mekah menuju Syam. Jadi ketika Abu Thalib berhenti, kemudian tiba-tiba ada rahib yang datang, dan kemudian rahib itu menghampiri satu persatu di antara mereka. Ya. Hatta jaa, sampai kemudian melihat keberadaan anak kecil, keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sang rahib itu mengambil tangannya, ya, memegang tangan jari jemari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata rahib tersebut? Rahib itu mengatakan, siapa wali anak ini? Abu Thalib mengatakan, saya orang tuanya, saya ayahnya. Karena Abu Thalib selalu mengatakan ya ke pemuka Quraisy dan ke yang lain-lainnya bahwasanya beliau adalah orang tua ataupun ayah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentu karena kedekatan dari sisi keluarga, karena beliau adalah pamannya sebagai pengganti daripada ayahnya yaitu Abdullah. Ya. Kemudian sang rahib mengatakan, sepertinya kamu bukan bapaknya. Ya, sepertinya kamu bukan bapaknya. Dan bapak anak ini sudah meninggal. Abu Thalib heran. Dari mana Anda tahu bahwasanya saya bukan bapaknya, dan dari mana Anda tahu bahwa orang tua anak ini sudah meninggal? Pendeta. Iya, pendeta dari orang-orang Nasoro. Jadi rahib itu jemaah sekalian adalah orang yang masih berpegang kepada ajaran Nabi Isa alaihi salam. Ya, pendeta, ya. Dan pendeta ini tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Ya, tidak pernah menemui orang-orang yang datang dari manapun. Karena dia adalah pelayan yang selalu melayani orang datang ke tempat ibadahnya. Ya, makanya Abu Thalib heran, kenapa hari ini dia keluar dari tempat ibadahnya. Ya. Ketika rahib itu mengatakan, ya, ketika rahib itu bertanya kepada Abu Thalib, siapa walinya, siapa ayahnya? Abu Thalib mengatakan, saya. Kemudian rahib itu mengatakan, ya, sepertinya anak ini bukan anakmu dan kamu bukan bapaknya. Abu Thalib mengatakan, kenapa? Anak ini orang tuanya sudah meninggal. Abu Thalib heran, dari mana dia tahu? Ya, makanya kemudian dia bertanya, kenapa Anda tahu bahwasanya dia bukan anakku dan orang tuanya sudah meninggal? Qala, maka rahib mengatakan, saya melihat cincin yang ada di jari manisnya. Saya melihat cincin yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Qala hadza sayyidul alamin, hadza rasulur rabbil alamin. Iya. Yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Iya. Rahib itu mengatakan, ya mas kalian luar biasa, ya. Hadza sayyidul alamin. Dia adalah merupakan pemimpin alam semesta ini. Hadza rasulur rabbil alamin. Dia adalah utusan Rabb yang diutus ke muka bumi ini. Ya ba'atsuhullahu rahmatan lil alamin, yang Allah utus untuk kebaikan seluruh alam. Faqala lahu asya min Quraisy. Maka orang-orang Quraisy kaget dan heran. Kenapa? Karena Abu Thalib saja yang membersamai Nabi SAW tidak tahu bahwa dia adalah calon Nabi itu kan. Jangankan Abu Thalib, ya,
Jangankan orang-orang Quraisy sama sekalian, Abu Thalib yang selalu hidup bersama Nabi SAW tidak tahu. Iya. Makanya kemudian mereka mengatakan, ma ilmuka, dari mana kamu tahu? Dengan perasaan heran orang-orang Quraisy, faqala innakum hina asraktum minal aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan. Ya, Rabi itu mengatakan bahwa ya, semenjak kamu meninggalkan Aqabah, semenjak kamu meninggalkan Mekah, ya, kata sang rahib tersebut, ya, lam yabqa syajarun wala hajar illa kharra sajidan. Aku tidak pernah melihat bebatuan, tetumbuhan yang tumbuh illa kharra sajidan, kecuali mereka akan sujud di mana anak ini lewat. Wala yasjudani illa lin nabi, pepohonan ataupun batu tersebut tidak akan sujud kecuali kepada Nabi. Wa inni a'rafuhu bi khatamin nubuwah, dan aku mengetahuinya, kata Rahib, dari khatam, dari cincin kenabian yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun kaget teman sekalian ketika ya, mendengar pernyataan rahib tersebut. Dan dari mana jemaah sekalian rahib tahu bahwasanya dia adalah calon seorang nabi? Karena di dalam kitab Injilnya, dalam kitab mereka disebutkan bahwa akan ada seorang nabi yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh rahib tersebut. Salah satu cirinya adalah memakai cincin kenabian, ya. Kemudian yang kedua, ya, benda apapun yang ketika dia lewat maka mereka akan sujud, ya. Dan yang ketiga, di dalam kitabnya dijelaskan, ya, di dalam kitabnya dijelaskan bahwasanya dia calon nabi itu akan datang ke Syam, ya, akan datang ke Syam di dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini yang disebutkan oleh rahib tersebut. Ini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika usia berangkat ke Syam itu usia 12 tahun. Sebagian mengatakan 13 tahun, di antara 12 dan 13 tahun, dan sebagian pendapat ya para ilmuwan sejarah kenabian mereka lebih mengambil usia Nabi SAW ketika mereka datang ke Syam itu usianya adalah usia 12 tahun, ya. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebutkan oleh sang rahib tersebut ketika bertanya atau melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Abu Thalib sekaligus ya melihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya sang rasul mengatakan bukan hanya cincin tersebut yang menjadi tanda kenabian yang disebutkan dalam kitab-kitab kami, ya. Dia mengatakan min udrufihi katifihi mislat tufahah, ya. Bahkan dia mengatakan bukan hanya cincin yang dipakai sebagai tanda kenabian, ya, tetapi juga anak ini memiliki tanda yang lain, ya, tanda kenabian yang berada di bagian bawah, ya, tulang rawan bahunya mirip seperti buah apel. Jadi ada apa namanya, ya, benjolan, daging jadi lah kalau bahasa kita. Itu sebagai tanda kenabian, ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka ketika rahib melihat tersebut, ya, kemudian beliau pergi sejenak masuk ke rumahnya dan menyiapkan makanan. Ya, sebagai bentuk penghormatan dia menyiapkan makanannya. Setelah siap, kemudian mendatangi rombongan tersebut. Sementara
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain-main di atas unta, namanya anak gitu kan. Jadi ketika rombongan itu lagi duduk, lagi istirahat, ya karena rahib akan menyiapkan makanan, Rasulullah malah mendatangi unta, kan, main-main di atas unta. Ya, yang membuat heran adalah bahwa Rasulullah bermain di atas unta tidak kepanasan. Kenapa? Karena ada awan yang menaunginya. Ya, ada awan yang menaunginya. Maka jamaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, ketika sang rahib itu datang membawa makanan, kemudian bertanya, "Di mana anak tadi?" Iya, kemudian sahabat mengatakan, Abu Thalib mengatakan, yang mengatakan di sana, dia lagi main. Iya, maka ketika orang-orang melihat Rasulullah main di sana dalam keadaan teduh, maka orang-orang ini juga berangkat ke sana. Kenapa? Karena mereka mencari tempat yang teduh, yang tidak kepanasan. Ya. Kemudian ketika orang-orang datang menghampiri siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sang rahib memanggil Rasul dari kejauhan, sini. Akhirnya Rasulullah datang dan awan itu mengikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Orang-orang berebut mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Teduh, tidak kepanasan. Nah ini ya, dan itu jamaah sekalian disaksikan oleh para pemuka Quraisy dan orang-orang yang ada di Syam saat itu. Ya. Nah, jamaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ya ketika ya menyiapkan makanan, kemudian mereka lagi makan dan istirahat bersama Nabi, rombongan dari Mekah, Abu Thalib bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang dari Romawi, ya, sekelompok orang datang dari Romawi. Padahal, ya, sang rahib mengatakan sebelum kedatangan orang-orang Romawi tersebut kepada Abu Thalib, jaga anak ini jangan sampai ketemu dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka akan membunuhnya. Mereka tidak berharap ada kenabian kecuali datang kenabian itu dari kelompok mereka. Ya, orang-orang Yahudi dari Romawi, ya, kata ya rahib tersebut. Tiba-tiba jemaah sekalian, ada sekelompok orang-orang Romawi datang, 7 orang dari orang-orang Romawi datang, rombongan itu datang menemui rahib tersebut dan bertanya kepada mereka. Ya, rahib kemudian bertanya, kenapa? Karena tiba-tiba baru saja rahib itu mengatakan hati-hati terhadap orang-orang Yahudi Romawi karena mereka akan membunuh Muhammad. Tiba-tiba lagi makan, selesai makan, tiba-tiba datang sekelompok orang. Kemudian rahib itu kemudian bertanya, apa yang buat kalian datang ke sini? Apa yang membuat kalian datang ke sini? Maka rombongan itu berangkat. Rombongan itu kemudian menjawab, ya, kami berangkat dari Romawi karena kami tahu bahwa bulan ini Syam akan kedatangan calon seorang nabi. Itu dalam kitab mereka, ya, di dalam kitab sebagian kitab-kitab Yahudi, ya. Sehingga jemaah sekalian, mereka berjalan, mereka keluar dari kampung halamannya, berangkat ke Syam dari Romawi, berangkat ke Syam untuk menemui, ya, seorang nabi yang akan datang ke Syam pada bulan itu. Maka jemaah sekalian, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian sang rahib, ya, mengatakan bahwasanya, apa yang kamu lakukan ketika kamu bertemu dengan anak itu? Ya. Kemudian rombongan itu mengatakan, kami akan berbaiat. Ya, kami akan berbaiat di hadapannya. Jadi ada sekelompok orang Yahudi yang lurus, ini garis lurus gitu kan. Karena orang Yahudi garis kerasnya itu menolak kedatangan Nabi jika Nabi terakhir itu datang bukan dari kelompoknya. Makanya salah satu kenapa orang-orang Yahudi itu benci terhadap Islam, salah satunya adalah sebabnya adalah karena kenabian
tidak datang dari kelompoknya. Mereka berkeinginan ya risalah kenabian itu berkelanjutan setelah Musa alaihi salam bersama keturunannya dari kelompok Yahudi. Ya. Akhirnya apa? Mereka menolak sebagian daripada kitab-kitab mereka, tetapi ada sebagian di antara mereka, ya salah satunya adalah tadi 7 kelompok orang Romawi yang datang ke Syam untuk menemui Muhammad, untuk menemui calon seorang nabi, dan kami akan berbaiat di hadapannya. Maka jemaah sekalian, ketika rahib mengetahui kedatangan mereka, sang rahib mengatakan, ya, saya nasihatkan kepada kalian untuk berpegang kepada agama Allah, ya, untuk berpegang kepada agama Allah. Kemudian rombongan itu mengatakan, siapa wali daripada calon kenabian itu? Siapa wali anak tersebut? Karena mereka belum lihat ada anak di situ, tapi mereka belum tahu siapa yang disebut dengan orang yang menjadi calon seorang nabi itu. Padahal ada di sekitar mereka, tapi mereka belum tahu. Kenapa? Karena belum diberi petunjuk oleh sang rahib, ya. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka sang rahib mengatakan, ya, aku nasihatkan kepada kalian untuk berpegang kepada agama Allah, berpegang kepada kitab yang kalian pegang. Kemudian mereka mengatakan, ya, mana anak tersebut? Ya, mana calon seorang nabi tersebut? Maka rahib menunjukinya dia. Kemudian mereka mengatakan, siapa walinya? Siapa walinya? Maka Abu Thalib langsung berkata, saya walinya. Ya. Maka kemudian jemaah sekalian, ketika Abu Thalib mengatakan saya walinya di hadapan para pemuka Quraisy, di hadapan rombongan orang-orang Romawi, di hadapan pendeta atau di hadapan seorang rahib tersebut jemaah sekalian, maka rahib itu mengatakan, wahai Abu Thalib, segera bawa anak ini pulang ke Mekah. Jaga dalam perjalanannya, jangan sampai dia ketemu dengan orang-orang Yahudi. Maka jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Abu Thalib yang tadinya berniaga ke Syam dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama, karena mendapatkan informasi dari sang rahib atau sang pendeta Buhairah tersebut jemaah sekalian, bahwasanya dia adalah calon seorang nabi yang akan mendapatkan ancaman dari orang-orang Yahudi yang tidak suka jika ada kenabian bukan datang dari kelompoknya. Maka Abu Thalib segera membawa pulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Ini jemaah sekalian perjalanan yang sangat panjang. Baru saja sampai dari Mekah ke Syam, bertemu dengan rahib pendeta Buhairah, hanya dalam beberapa saat ngobrol sebentar, kemudian disuruh pulang lagi. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, padahal di sisi lain, Abu Thalib ini memiliki kemampuan olah kanuragan, tokoh masyarakat yang sangat disegani, yang sangat ditakuti, tetapi demi kemaslahatan kebaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia rela untuk kembali lagi ke Mekah tanpa meneruskan perjalanan untuk mencari ma'isyah kehidupannya, mencari rezekinya, mengadakan perniagaannya. Dan ini tidak kebayang jemaah sekalian, perjalanan yang sangat panjang, baru saja sampai pulang lagi, sementara barang dagangan itu mereka bawa, ini harus pulang lagi. Dan para pemuka Quraisy pun akhirnya apa? Pulang lagi. Kenapa? Karena mereka tidak berani kalau tidak ada Abu Thalib. Akhirnya pulang lagi menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang Quraisy mendapatkan informasi yang sangat menggembirakan bahwa ada seorang nabi yang lahir datang dari kelompoknya.
dari Quraisy. Itu satu kebanggaan ya orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwasanya ada ya seorang nabi yang lahir dari kelompok kami. Kenapa? Karena sebelumnya ya para nabi itu lahir dari kelompok-kelompok mereka, ya. Nah, jamaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, apa faidah yang bisa kita ambil di dalam ya kisah ataupun hadis tadi jamaah sekalian? Ya, berkaitan dengan safar perjalanan Abu Thalib bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pemuka Quraisy ke Syam untuk melakukan perdagangan dan akhirnya bertemu dengan pendeta Buhairah atau rahib Buhairah yang akhirnya mereka harus kembali lagi ke Mekah dengan membawa barang dagangannya. Ya, dan ini sekalian salah satu faidahnya bagi Abu Thalib, walaupun tidak jadi melakukan perniagaan, pasti tetap akan mendapatkan keuntungan dari perniagaan yang tidak jadi itu. Kenapa? Karena dia selalu yakin kalau selalu bersama Nabi akan selalu diberikan kemudahan. Siapa tahu dalam perjalanan pulang barang dagangan mereka bisa habis. Ya, bisa habis sama sekali. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa pelajaran dan hukum yang bisa diambil di dalam kisah tadi, dalam hadis tadi jamaah sekalian, yang pertama bahwa jelas bahwa bahasanya para ahli kitab generasi awal baik Yahudi ataupun Nasara jemaah sekalian sangat mengetahui akan tibanya, akan datangnya seorang nabi terakhir yang menyempurnakan agama mereka. Ya. Dan ini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 89 yang berkaitan tersebut, di mana mereka membenarkan ya akan ada kenabian terakhir ya yang akan lahir ke bumi ini. Ya, cuma bagi orang-orang Yahudi maunya dari kelompoknya. Ya, sementara dari orang-orang Nasara mereka tidak melihat kelompoknya dari mana. Yang penting dia adalah seorang nabi sebagaimana yang disebutkan oleh Buhairah. Ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jadi secara jelas ya, kalau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara masih berpegang kepada agama sebelumnya, maka mereka bisa dipastikan akan mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya perubahan kitab-kitab mereka oleh tangan-tangan mereka, sebagaimana Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, bahwasanya kitab-kitab mereka sudah banyak perubahan dengan tangan-tangan mereka, yang akhirnya keyakinan mereka terhadap lahirnya Muhammad itu ya menjadi sirna. Kenapa? Karena tidak ada lagi dalam kitab-kitab mereka. Yang kedua jemaah sekalian, ya, bahwa tanda-tanda kenabian itu sangat nampak ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara detil, secara rinci, ya, baik secara fisiknya, ya, dan pribadi Nabi terakhir itu disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi ketika Rasulullah menggunakan cincin, pun ada tanda kenabian di pundaknya, ya, kemudian sifat-sifat kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sejak kecilnya itu sudah disebutkan, baik ciri-ciri secara fisik ataupun ciri-ciri secara nilai-nilai kebaikan, norma-norma kehidupan itu telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada alasan sebenarnya bagi mereka untuk menolaknya. Makanya tadi 7 orang itu yang masih berpegang teguh kepada kitab ya Taurat sebelumnya, ya, walaupun kebanyakan di antara mereka tidak meyakininya. Kenapa? Karena telah terjadi banyak perubahan di dalam kitab-kitab mereka. Tentu agama yang dibawa oleh Musa alaihissalam itu lebih duluan datang dibandingkan agama yang dibawa oleh ya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dengan kitabnya adalah Injil, ya. Jadi ini poin yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwa ciri-ciri kenabian itu secara fisik bisa dilihat, ya,
Bahkan ya secara moral ya nilai-nilai kebaikan itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Mereka sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak. Ya, mereka menolaknya itu disebabkan karena apa? Jika nabinya bukan berasal dari agama mereka. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga aja mas sekalian, pelajaran yang ketiga bahwa para ahli kitab generasi berikutnya, pada ahli kitab generasi berikutnya, ya, sebagian di antara mereka tidak lagi mendapatkan ya penjelasan dari ciri-ciri kenabian terakhir tersebut. Ya, tidak ada lagi tulisan ataupun kata-kata penjelasan mengenai tentang ciri-ciri kenabian tersebut. Kenapa? Karena telah terjadi pemalsuan dan perubahan yang terus-menerus oleh para pendeta mereka. Ya, oleh para pendeta mereka. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, ya tidak heran jika kitab-kitab mereka sudah dirubah dengan tangan-tangan mereka, maka akan terjadi kebanyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini jemaah sekalian bisa kita ya baca dalam surat Al-Baqarah. Kita lihat ayatnya mas sekalian. Ya. Masih apa namanya? Masih dekat ya. Ayat berapa? Iya. Ayat 79 ya betul. Ya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Kata Allah, celakalah orang-orang yang telah menulis kitab mereka dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya kitab ini datangnya dari Allah. Apa tujuannya? Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Tujuannya adalah mereka untuk menjual belikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sangat murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang telah menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah orang-orang yang telah berusaha untuk menulis ya kitab-kitab mereka. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan bagaimana sikap mereka, ya bahwasanya mereka telah melakukan perubahan di dalam kitab-kitab mereka. Dan ada satu lagi jemaah sekalian, tanah kenabian yang disebutkan oleh pendeta Buhairah atau rahib tersebut. Jadi tadi ada 3 ya. Pertama ada cincin, yang kedua ada tanda kenabian di belakang, ya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ya, kata pendeta Buhairah itu, ya, bahwasanya yang menjadi tanda kenabian adalah bahwa kehidupan semenjak kecilnya dan dewasa atau remajanya para nabi itu, calon para nabi itu adalah menjadi pengembala kambing, menjadi pengembala. Dan itulah yang dikatakan oleh Buhairah. Jadi ketika Buhairah bertanya kepada Abu Thalib siapa bapaknya, Abu Thalib mengatakan saya. Buhairah mengatakan kamu bukan bapaknya. Ya, Abu Thalib sampai heran, dari mana kamu tahu bahwasanya saya bukan bapaknya? Karena tadi
ada cincin, secara fisik bisa dilihat oleh Buhairah semuanya dalam kitab mereka. Kemudian di luar itu Buhairah pun juga tahu bahwasanya dia adalah orang yang suka mengembala, ya, suka mengembala. Dan itu zaman sekarang sebagai tanda kenabian. Kenapa? Karena pekerjaan Nabi, para Nabi sebelumnya diawali dengan apa? Mengembala kambing. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya mas sekalian, faidah mengembala kambing tersebut mas sekalian, diantaranya adalah orang yang mengembala itu punya perasaan yang sangat sensitif, perasaan yang halus, ya, perasaan yang halus. Kenapa? Karena binatang ini tidak bisa dikerasin, ya, tidak bisa dikerasin. Kenapa? Karena mereka dikerasin, tidak dikerasin, mereka tidak paham, gitu kan. Maka perlu kasih sayang, ya. Yang kedua jemaah sekalian, di antara faidah bahwasanya Nabi SAW atau para nabi sebelumnya adalah menjadi seorang pengembala, di antaranya adalah, ya, supaya para nabi siap menghadapi ujian, supaya para nabi siap menghadapi ujian dan cobaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, kenapa? Karena mengembala kambing itu butuh perjuangan yang sangat besar, ya. Dan yang ketiga, hal yang tidak kalah pentingnya mas sekalian, bahwa para nabi itu bukan mengembalakan kambingnya, bukan mengembalakan kambing keluarganya, tapi mengembalakan kambing orang lain. Apa faedahnya? Ya, terlatih bersikap amanah. Terlatih bersikap amanah. Ya, sering kita dengar ada cerita, ya, ada sekelompok orang datang kemudian kelaparan, minta 1 ekor kambing untuk disembelih. Kemudian orang ini mengatakan, pengembala ini mengatakan, tidak bisa, kan ini bukan saya, kan pemiliknya tidak ada yang tahu, tidak akan hitung. Iya, pemiliknya tidak ada yang tahu, tapi pemiliknya ya kambing ini maha tahu. Ya, akhirnya apa? Dia tidak memberikannya, ya. Intinya jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu faidah yang menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah diketahui menjadi calon seorang nabi, ya, diketahui oleh orang-orang Quraisy yang lainnya menjadi calon seorang nabi itu bukan dari orang-orang Quraisy. Ya, Abdul Muthalib menamai Muhammad saja tidak tahu bahwasanya dia calon seorang nabi. Abu Thalib yang mengurusnya saja tidak tahu bahwasanya dia menjadi seorang nabi, calon seorang nabi. Mereka baru tahu bahwasanya dia adalah menjadi calon seorang nabi ketika berangkat ke Syam, bertemu dengan pendeta Buhairah, rahib Buhairah, dan menjelaskan tentang tanda-tanda kenabian. Ya, maka mungkin dalam bahasa kita sekarang, ya, oh pantas Muhammad itu baik, gitu kan. Ya. Kenapa? Karena anaknya ini beda, ya, dengan anak-anak yang lain. Banyak mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Baru mereka setelah ada yang ngasih tahu, oh pantas dia menjadi calon seorang nabi. Kenapa? Karena kehidupan kami bersamanya, orang-orang Quraisy yang membersamainya, ya, selalu mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Tidak heran jemaah sekalian, ya, orang-orang Quraisy sampai kemudian apa? Dan mereka menamai Muhammad, menggelari Muhammad dari sejak kecil dengan Al-Amin itu. Mereka tidak tahu bahwa dia calon seorang nabi itu kan. Ya. Jadi Muhammad digelari Al-Amin itu, ya, bukan setelah orang-orang Quraisy tahu bahwa dia calon seorang nabi, tidak. Dari sejak kecil. Ya, jadi sikap amanahnya itu dari sejak kecil sudah diketahui oleh orang Quraisy. Nilai-nilai positif kebaikan yang didapatkan, yang ada pada diri Rasulullah SAW itu sudah ada dari sejak kecil. Maka mereka menggelari Al-Amin. Semakin yakin tentang Rasulullah SAW orang-orang Quraisy tersebut setelah ada informasi dari rahib bahwasanya dia adalah calon seorang nabi. Walaupun kata Abu Thalib yang sekalian mengatakan ini rahasia, tidak boleh ada yang tahu informasi ini menyebar.
Kenapa? Abu Thalib khawatir sebagaimana dikhawatirkan oleh Buhairah menjadi incaran orang-orang Yahudi. Akhirnya itu menjadi rahasia di antara para pemuka Quraisy dan Abu Thalib, ya, sampai kemudian rahasia itu terbuka ketika Nabi SAW berusia 40 tahun. Kenapa? Karena beliau mendapatkan wahyu pertama dengan diturunkannya surat Al-Alaq, dan itu semakin dipertegas lagi jamaah sekalian ketika turun surat Al-Alaq kepada Rasulullah SAW fi ghari Hira, di gua Hira, ya, yang kemudian datang kepada Khadijah dan kemudian menemui paman, ya, paman daripada Khadijah, ya, menyampaikan tentang apa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata paman Khadijah? Dia mengatakan dia adalah orang yang akan diusir, dihinakan sebagaimana orang-orang sebelumnya. Khadijah kaget, kenapa? Kenapa dia akan diusir? Kenapa dia akan dihinakan? Ya, seperti orang-orang sebelumnya. Dan siapa orang-orang sebelumnya? Maka pamannya mengatakan para nabi. Ya, pamannya mengatakan para nabi, dan dia adalah merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah yang pasti akan mengalami ujian sebagaimana ujian yang dialami oleh para nabi sebelumnya. Artinya mas sekalian, di zaman jahiliyah saja masih ada keyakinan yang lurus yang masih berpegang teguh dalam kitab-kitab mereka, sampai kemudian paman daripada Khadijah mengatakan, ya, jika saya masih hidup membersamai Muhammad, maka saya adalah orang yang akan pertama kali mengimani sekaligus yang akan membela ajaran Muhammad. Ya, tetapi kemudian tidak lama dia meninggal. Ya, belum merasakan dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau meninggal di atas agama keyakinan yang benar yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Intinya mas sekalian, ya, kebersamaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti setelah ini ceritanya atau kisahnya adalah setelah pulang dari Syam, pulang ke Mekah, Rasulullah mendapat penjagaan ketat dari Abu Thalib. Ya, bekerja dimanapun selalu ditemani. Ya, selalu ditemani. Ya, dan pada akhirnya Abu Thalib mengatakan jangan sampai rahasia ini terbuka. Ya, saya pada akhirnya kemudian Rasulullah kerja di Khadijah dan kembali Rasulullah ke Syam. Ya, jadi usia 12 tahun berangkat ke Syam, nanti ya usia remaja di antara 18, 19, 20 tahun itu 5 tahun kemudian setelah diketahui bahwa dia adalah calon seorang nabi, maka Rasulullah pun kembali berangkat lagi ke Syam. Kalau dulu membersamai Abu Thalib untuk menjual, ya, perniagaan yang dimiliki oleh Abu Thalib, nah sementara sekarang adalah bersama dengan Khadijah atau yang lainnya untuk menjual barang dagangan Khadijah. Tetapi Abu Thalib mewanti-wanti, jangan sampai rahasia ini terbuka ke yang lainnya. Kamu datang ke sana, kerja, berdagang, selesai pulang. Jangan banyak cerita. Kenapa? Karena Abu Thalib khawatir mendapatkan ancaman dari orang-orang yang tahu. Dan itu jemaah sekalian, Allah buktikan dengan apa? Allah sembunyikan kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai orang-orang Yahudi pun tidak tahu. Padahal Nabi beberapa kali berangkat ke Syam. Nanti orang-orang Yahudi yang lain tahu, ya, bahwasanya Rasul telah hadir, ya, ke muka bumi itu setelah Rasulullah yang mendapatkan wahyu, kecuali 7, ya, orang-orang Romawi Yahudi yang datang ke Syam menemui Buhairah dan kemudian bertemu dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan paman dan para pembesar orang-orang Quraisy. Wallahu alam jemaah sekalian, ini singkat cerita, ya, perjalanan pertama ke Syam yang tujuannya, ya, tujuan utamanya adalah mencari rizki, berniaga, tujuan utamanya, ya. Tetapi ternyata rizki yang paling besar datang ke Syam itu adalah mendapatkan informasi bahwasanya Rasulullah adalah seorang nabi, ya. Tentu jemaah sekalian tidak disebutkan secara rinci
perniagaan yang kembali dibawa ya oleh Abu Thalib bersama rombongannya ke Mekah, ya, tidak disebutkan secara rinci, tetapi Abu Thalib pernah mengatakan, saat kita pulang dari Syam ke Mekah, perniagaan ini akan habis di jalan. Maksudnya apa? Akan terjual dengan sendirinya di jalan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa hidup atau membersamai Nabi itu penuh dengan keberkahan. Dan itu juga jemaah sekalian kita rasakan hari ini, ya. Yang menyebabkan diri kita bisa menghadapi segala ujian adalah karena salah satu sebabnya adalah karena kita ya menjaga dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang jauh dari kenabian, orang-orang yang jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mereka stres, ya sedikit mereka bunuh diri. Ya, orang-orang Jepang itu kan begitu, stres bunuh diri supaya selesai masalah. Ya, hanya kita saja yang bisa mengalami itu. Ya, makanya Nabi mengatakan, sungguh aneh, kata Nabi, ajaban di amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Ketika senang dia bersyukur, ketika susah dia bersabar. Dan itu kata Nabi tidak akan didapatkan kecuali hanya ada pada orang-orang yang beriman saja. Ya, artinya apa? Seorang mukmin yang baiknya meskipun apapun kondisinya selalu menjadi nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Karena mereka selalu berpikir pasti ada hikmah di balik semua ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, wallahu a'lam. Sekarang ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang mau ditanyakan silakan.